Bueno, particularmente si vamos a analizar el partido, yo creo que siempre fue de Argentina el partido, más allá que ellos tuvieron 2 o 3 ráfagas, que es un muy buen equipo, que se emocione por la adrenalina de llegar a ganar algo, por cuando vas perdiendo, intentar darlo vuelta. Eso lo hicimos toda la vida y lo vamos a seguir haciendo. Taktik masterclass, mental juara, dan sihir ajaib Lionel Messi. Itulah 3 hal yang paling tepat untuk menggambarkan kemenangan Argentina atas Mesir. Sang juara bertahan membuktikan kalau mereka masih layak duduk di tahta tertinggi. Apresiasi hebat untuk sosok Lionel Scaloni. Perubahan taktik pelatih 48 tahun ini menjadi faktor penentu. Scaloni membuktikan kejeniusan taktiknya. Dia begitu jeli mengubah jalannya pertandingan. Seperti bermain catur, Scaloni membaca strategi Mesir dan membalasnya dengan serangan skakmat. Jangan lupakan pula peran pemain-pemain Argentina yang mungkin tak disorot. Leandro Paredes, Lautaro Martinez, hingga Gonzalo Montiel. Taktik masterclass Lionel Scaloni. Selama ini, orang-orang memandang Lionel Scaloni dengan tatapan yang salah. Scaloni dilihat sebagai pelatih yang cuma jago mengatur ruang ganti. Sedangkan dari sisi taktik, dia dianggap nggak punya filosofi yang menarik. Ya, narasi itu mungkin tepat jika perbandingannya adalah para ahli taktik macam Pep Guardiola, Mikel Arteta, atau Hansi Flick. Gebrakan taktik Scaloni mungkin tak semewah nama-nama tersebut. Wajar karena pengalaman melatihnya cuma berputar di timnas Argentina. Pengalaman manajerial Scaloni belum menyentuh level klub. Sebenarnya Scaloni pernah merasakan itu di Sevilla. Namun saat itu statusnya masih sebagai asisten pelatih Jorge Sampaoli. Dia bekerja di posisi tersebut selama kurang lebih 1 musim. Dulu Scaloni sebenarnya juga cuma pilihan alternatif PSSI-nya Argentina, yakni AFA. Saat itu, AFA gagal membujuk Mauricio Pochettino setelah memecat Sampaoli pada 2018. Saat itu, Pochettino nggak tertarik untuk pulang kampung. Padahal namanya sudah didukung penuh oleh petinggi AFA dan ex-pemain. Argentina pun akhirnya mencoba bertaruh dengan Scaloni, sebuah perjudian yang awalnya diremehkan. Bahkan, sosok seperti mendiang Diego Maradona juga skeptis. Legenda sekaligus dewa sepak bola Argentina ini kurang yakin dengan Scaloni. Scaloni adalah anak yang baik, tapi bagaimana bisa dia dipercaya untuk melatih timnas Argentina? Apakah kita semua sudah gila? Tegas Maradona saat itu seperti dilansir The Guardian. Maradona juga belak-belakan mengaku kecewa dengan keputusan AFA. PSSI-nya Argentina itu nggak mempertimbangkan namanya sebagai pengganti Sampaoli. Mungkin mendiang Maradona heran kenapa AFA memilih Scaloni, anak bau kencur di dunia kepelatihan untuk menangani Lionel Messi dan kolega. Sekarang mungkin Maradona akan meminta maaf pada Scaloni. Keputusan AFA menunjuk La Scaloneta berbuah manis. Dan di pertandingan melawan Mesir, kita kembali melihat kenapa Scaloni layak memimpin tim Tengo. Argentina nyaris terjun ke jurang nestapa. Lagi dan lagi, sang juara bertahan didorong hingga batas maksimal oleh lawannya. Setelah bertarung 120 menit melawan Cape Verde di 32 besar. Kali ini giliran Mesir yang menguji sang juara bertahan. Argentina tertinggal 2 gol hingga menit 78. Padahal La Albiceleste menguasai sepenuhnya permainan. Namun, Mesir ternyata bukan lawan yang mudah bagi mereka. Pasukan Firaun mengandalkan pertahanan rapat dengan skema low block. Lalu mereka menyimpan counter attack mematikan saat Argentina lengah. 1 gol Mesir yang dianulir oleh VAR adalah bukti saktinya strategi Hossam Hassan. Siapa yang gak tergiur memakai taktik seperti itu? Apalagi jika punya pemain seperti Muhammad Salah dan Omar Marmoush, 2 penyerang dengan skill transition killer.
Di pertandingan, dua pemain ini berkali-kali mendapat situasi counter menguntungkan. Salah dan Marmus benar-benar tahu caranya mengeksploitasi kelemahan Argentina. Dari laga melawan Cape Verde, ada satu celah di permainan tim Tenggo. Celah besar yang nyaris menyingkirkan mereka di babak 32 besar. Argentina begitu lemah menghadapi situasi transisi bertahan. Karena strategi possession dan kontrol pemain, lini belakang Argentina rentan dihantam counter kilat. Dan disitulah Mesir melukai La Albiceleste. Mereka membiarkan Argentina mengambil kendali permainan sepenuhnya. Statistik possession Mesir paling banyak 40%. Sisanya selalu di bawah itu hingga pertandingan berakhir. Taktik itu berhasil membuat Argentina tampil kurang nyaman, ditambah performa Mustafa Ahmad Sobir di bawah Mistar terlalu overpower. Kiper Al-Ahli SC ini mencatat 4 penyelamatan hebat, dan salah satunya adalah menepis sepakan penalti Messi. Saat banyak orang mengira Argentina akan out dari turnamen, Scaloni mengambil keputusan ekstrim. La Scaloneta menarik keluar Rodrigo de Paul dan Nicolas Tagliafico di menit ke-66. Dua pemain yang kurang memberikan dampak. Tagliafico bahkan sempat kesulitan di awal-awal pertandingan. Pemain Olympic Lyon ini dikeroyok oleh Mo Salah dan Hasim Hasan. Tagliafico sebenarnya jadi salah satu senjata serangan tim Tenggo. Di babak pertama, Tagliafico berkali-kali mengincar sisi belakang pertahanan Mesir. Ada 2-3 peluang yang tercipta dari pergerakannya. Namun, semua itu masih belum cukup. Scaloni kemudian memasukkan Nico Gonzalez dan Lautaro Martinez. Dia kemudian menggeser Messi untuk lebih bermain di sisi kanan. Perubahan ini membuat La Pulga seperti kembali ke masa prime-nya. Leo yang menari-nari dari sisi half space kanan di Barcelona. Cut inside, giring bola sedikit ke tengah, dan placing ke tiang dekat. Sosok Messi yang membuat siapapun berdecak kagum kala itu. Sementara Lautaro ditandemkan dengan Alvarez. Kedua striker ini diminta menjalankan satu tugas. Mereka harus memenuhi kotak penalti Mesir dengan aura gol. Scaloni paham betul caranya membongkar low block. La Scaloneta nggak bisa cuma mengandalkan Messi semata. Itulah kenapa Scaloni nggak menarik keluar Alvarez, karena Argentina butuh lebih banyak striker di kotak penalti lawan. Selain itu, strategi memasukkan Nico Gonzalez juga begitu tepat. Nico memberikan sesuatu yang nggak dimiliki Argentina. Sebelumnya, Argentina bermain terlalu narrow, jarak antar pemain La Albiceleste terlalu rapat, sehingga sisi sayap Argentina terbuka lebar dan dengan mudah dieksploitasi oleh Mesir. Bukan cuma itu, arah umpan dan variasi serangan tim Tenggo juga mudah ditebak. Karena jarak pemain yang terlalu rapat, Argentina jarang bisa menang jumlah di sisi sayap. Disinilah peran Nico Gonzalez menjadi sangat vital. Scaloni dengan cerdik memerintahkan Nico untuk menjaga kelebaran. Alhasil serangan tim Tenggo lebih sulit ditebak. Perubahan taktik Scaloni ini mengejutkan Mesir. Hosam Hasan gak bisa merespon cepat taktik baru Argentina. Dan lahirlah 3 gol bersejarah La Albiceleste. Hanya butuh 14 menit bagi tim Tenggo untuk membalikan keadaan. Taktik masterclass dari Scaloni ini mengubah pertandingan. Ditambah faktor magis Messi yang masih menyala terang, namun sihir Leo pun bisa redup tanpa taktik yang tepat. Sudah berapa pelatih sebelum Scaloni yang gagal memaksimalkan Leo? Oleh karena itu, kejeniusan taktik Scaloni tak boleh diremehkan. Mulai sekarang, pelatih kelahiran Pujato ini harus lebih diapresiasi. Kemampuan Scaloni untuk membaca pertandingan begitu vital. Dan sekali lagi kita melihat itu saat Argentina berada di ujung tanduk. Wajar kalau Scaloni nggak kehabisan kata-kata saat diwawancarai media. Maaf, saya tidak bisa menatap matamu sekarang. Saya terlalu emosional. Betapa luar biasanya para pemain yang saya miliki. Saudara-saudara saya harus pergi. Saya tidak bisa melanjutkan wawancara, ucap Scaloni sambil menahan air matanya. Scaloni baru sedikit lebih tenang di sesi konferensi pers. Dia menyebut pertandingan kontra Mesir bukan cuma taktik dan strategi. Ada faktor lain yang jauh lebih penting dari dua hal itu. Sepak bola itu seperti ini, bukan sekedar taktik dan strategi. Hal-hal itu memang penting, tak diragukan lagi. Tapi kalau kami tidak memiliki semangat seperti yang kami miliki,
kami pasti sudah tersingkir, kata Scaloni. Dapatkan kaos olahraga bisa dipakai badminton, running, sampai futsal cuma 30 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Peran vital para prajurit Messi yang luput disorot. Taktik masterclass tak akan berjalan sempurna tanpa pemain hebat. Itulah mengapa Argentina bisa menang kontra Mesir. Selain Lionel Messi, ada deretan pemain tim Tango yang tampil sempurna di match tersebut. Kami akan menyebut mereka sebagai prajurit Messi. Jelas nama pertama adalah Leandro Paredes. Dia melakukan satu tackle yang menyelamatkan harapan 46 juta penduduk Argentina. Saat skor 2-2, di tengah usaha keras Argentina menyempurnakan remontada, Mesir tiba-tiba mencuri bola. Dua pemain pasukan Fir'aun menyerbu pertahanan kosong Argentina. Cuma ada sosok Paredes sebagai pemain terakhir sebelum Emiliano Martinez. Dalam situasi seperti ini, harusnya 90% pasti berakhir menjadi gol. Namun Paredes menolak fakta itu. Dia berjudi dengan melepas tackle, dan serangan kilat Mesir pun putus saat itu juga. Momentum kemudian berbalik kembali ke Argentina. Kita semua tahu bagaimana akhir ceritanya. Di menit ke-92, Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan. Namun gol tersebut nggak akan tercipta tanpa tackle krusial Paredes. Rakyat Argentina harus membangun patung untuk Paredes. Jika tim Tango kembali juara, momen itu akan dikenang sebagai salah satu yang paling menentukan. Aksi gila Paredes ini bahkan mendapat apresiasi tinggi dari keponakan Messi. Sosok yang bernama Thomas Messi itu bilang begini, "Paredes, saya lebih mencintaimu dari paman saya sendiri," kata keponakan Messi tersebut. Selain Paredes, prajurit Messi yang menjadi pembeda adalah Lautaro Martinez. Orang-orang mungkin mengingat momen asis Lautaro ke Enzo, namun ada satu momen yang membuatnya diapresiasi lebih. Di detik-detik akhir pertandingan, Lautaro membuat Argentina terus bernafas. Dia membawa bola ke pinggir lapangan, tujuannya untuk wasting time sekaligus menghentikan momentum Mesir. Jangan sampai pasukan Fir'aun menguasai bola lalu melepas serangan pamungkas. Kemudian, jangan lupakan peran hebat Gonzalo Montiel. Dia baru masuk di menit ke-73, tapi langsung menciptakan momen hebat. Montiel memberikan satu assist untuk gol Leo. Mata Montiel langsung jeli melihat keberadaan Leo di kotak penalti. Padahal saat itu situasi sedang kemelut dan dipenuhi para pemain Mesir. Namun hanya butuh satu sentuhan untuk Montiel. Satu sentuhan yang diselesaikan sihir ajaib Lapulka. Tanpa asis Montiel, mungkin saja comeback Argentina tak pernah terwujud.